Ku serius nanya, apa benar manusia purba di Indonesia udah bisa bikin piramida ribuan tahun sebelum Firaun di Mesir lahir? Kalau benar, berarti buku sejarah yang kita pelajarin di sekolah itu bohong. Atau memang kita nggak tahu apa-apa soal masa lalu kita sendiri. Mari kita ungkap di Faktanya Fakta. Ini bukan cerita fiksi. Ini tentang sebuah bukit di Cianjur, Jawa Barat yang kelihatannya kayak tumpukan batu biasa. Namanya Gunung Padang. Tapi lo harus dengerin rahasia di bawah tumpukan batu itu. Rahasia yang umurnya bikin ilmuwan dunia pada geger sampai adu mulut. Ini kode keras dari masa lalu yang bisa ngeriset total sejarah peradaban manusia. Coba lu bayangin, kalau gue ajak lu ke warung kopi dan di bawah ubin warung itu ternyata ada bank rahasia yang isinya harta karun. Nah, Gunung Padang ini mirip kayak gitu. Selama ini, kita cuma lihat permukaan luarnya. 5 teras berundak yang tersusun rapi, dibangun dari batu-batu kolom andesit. Orang awam taunya ini cuma situs megalitik kuno, kayak punden berundak biasa. Umurnya mungkin 1000 atau 2000 tahun. Tapi begitu para arkeolog dan geofisikawan masuk dengan alat canggih seperti georadar dan tomografi yang bisa melihat ke dalam perut bumi tanpa harus menggali, hasilnya langsung bikin mata melotot. Ternyata struktur batu yang kelihatan di permukaan itu cuma kulit terluar. Di bawahnya ada lapisan-lapisan struktur buatan manusia yang jauh lebih besar dan jauh lebih dalam. Ini yang bikin beda. Gunung Padang itu bukan cuma situs di atas bukit alami. Hasil pemindaian menunjukkan bahwa bukit itu sendiri sudah dimodifikasi atau dibangun secara berlapis-lapis. Para peneliti mengklaim ini adalah struktur masif berbentuk seperti piramida bertangga yang sangat besar terkubur di bawah tanah dan vegetasi. Intinya, di balik situs purbakala yang biasa kita lihat, ada bangunan kolosal yang selama ini tidur nyenyak di bawahnya. Ini bukan kebetulan alam, ini adalah hasil kerja keras peradaban yang kita nggak tahu namanya. Ini dia, inti dari kegaduhan ini. Ini poin yang bikin para sejarawan dunia menelan ludah. Kita bicara soal penanggalan karbon 14 atau carbon dating. Ini metode paling valid buat nentuin umur material organik. Saat tim peneliti Indonesia mengambil sampel material organik, kayak tanah yang mengandung karbon atau sisa-sisa material yang digunakan untuk merekatkan atau mengisi dari kedalaman 3, 8, bahkan sampai 15 meter di perut Gunung Padang, hasilnya sungguh ngaco kalau dibandingkan sama buku sejarah. Bayangin, peradaban paling tua yang kita tahu, peradaban Mesopotamia dan Mesir kuno, umurnya maksimal sekitar 5.000 sampai 7.000 tahun sebelum Masehi. Piramida Giza yang megah itu pun umurnya cuma sekitar 4.500 tahun. Nah, kode keras dari Gunung Padang ini menunjukkan angka yang gila. Lapisan paling atas, sekitar 3.000 hingga 5.000 tahun. Lapisan yang lebih dalam, sekitar 8.000 hingga 12.000 tahun. Lapisan paling dasar, ditemukan angka 16.000 hingga mencapai 28.000 tahun. 28.000 tahun. Lo tahu artinya itu apa? Itu artinya bangunan ini berdiri tegak di zaman es terakhir, Ice Age. Itu zaman di mana kita pikir nenek moyang kita masih hidup nomaden, berburu, dan belum kenal konsep teknik sipil yang rumit. Kalau klaim ini benar, itu artinya Gunung Padang adalah struktur buatan manusia tertua di planet ini. Jauh lebih tua dari Stonehenge, piramida Mesir, bahkan Göbekli Tepe di Turki yang selama ini dianggap situs tertua. Inilah alasan kenapa klaim ini bikin seluruh komunitas arkeologi dunia heboh. Tentu saja, klaim semasif ini nggak diterima gitu aja sama dunia. Ketika riset tim Indonesia ini dipublikasikan di jurnal internasional bergengsi, reaksi yang muncul bukan cuma kekaguman, tapi juga penolakan masif. Ini adalah duel ilmu pengetahuan, fakta versus skeptisisme. Kaum skeptis, terutama dari luar negeri, punya 2 argumen utama. Pertama, mereka bilang kalau penanggalan sargonnya salah. Mereka curiga material organik yang ditemukan itu bukan berasal dari sisa pembangunan, tapi dari tanah yang masuk belakangan karena erosi atau pergerakan tanah. Ini disebut kontaminasi. Tapi, tim peneliti dari Indonesia punya jawaban telak. Mereka bilang, hasil pemindaian geofisika menunjukkan anomali yang sangat konsisten, menandakan adanya ruangan atau rongga buatan. Bahkan, ada lapisan semen atau material perekat kuno yang fungsinya menyambungkan balok-balok batu ini. Logika warung kopinya gini, kalau itu tumpukan batu alami, harusnya tumpukannya acak. Tapi ini lapisannya rapi, berorientasi, dan ada komposisi material yang gak alami di sela-selanya. Kenapa sebuah bukit ras struktur internal yang berlapis-lapis dan berbentuk geometris kayak gitu kalau bukan karena dibangun? Kalau kita sepakat untuk sejenak mengesampingkan debat umur, pertanyaan besarnya adalah siapa yang sanggup membangun struktur sebesar dan serumit ini? Di masa 20.000 tahun lalu, kita secara umum mengenal manusia dari era Paleolitik akhir. Teknik pembangunan sebesar ini butuh perencanaan matang, organisasi sosial yang kompleks, dan pemahaman dasar tentang teknik sipil. Peradaban yang membangunnya pasti bukan peradaban biasa. Apakah mereka datang dari tempat lain? Atau mereka memang peradaban lokal yang berkembang pesat kemudian lenyap di telan naiknya air laut atau bencana alam? Pertarungan ini masih sengit sampai sekarang. Ini bukan sekedar tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang mau nggak kita menerima fakta bahwa mungkin ada satu peradaban maju di Indonesia yang hidup 20.000 tahun lalu, yang lenyap tanpa meninggalkan jejak tertulis, tapi meninggalkan kode keras yang terkubur di bawah bukit.
Misteri Gunung Pandang bukan cuma tentang tumpukan batu, ini adalah kotak Pandora yang berisi potensi untuk menulis ulang seluruh buku sejarah peradaban manusia. Sekarang gue mau tanya pendapat lo. Menurut lo, beneran nggak sih peradaban di Indonesia udah bisa bikin piramida segede ini pas dunia lain masih di zaman es? Tulis jawaban lo di kolom komentar. Jangan lupa kasih like. Kalau lo ngerasa sejarah kita ini lebih seru dari drama Cina yang kisah sering cuman setengah-setengah bikin lo penasaran doang. Dan pastiin lo udah subscribe Faktanya Fakta, karena kita bakal bongkar terus fakta-fakta gila di Indonesia dan dunia. Komen juga fakta apa lagi yang seru untuk dibahas ya. Sampai jumpa di Faktanya Fakta berikutnya.